Halo teman-teman Momo. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini aku akan membawakan sebuah kisah yang penuh intrik dan menguras emosi. Cerita ini berjudul, Selama Sidang Perceraianku. Suami dan mertuaku tertawa dan berkata, kita akan mengambil setengah kekayaanmu termasuk harta wasiat nenek kamu. Ruang sidang bergemuruh sampai aku berdiri, menyerahkan amplopku kepada hakim dan berkata, periksa ulang. Hakim tertawa dan menggelengkan kepala sambil melihat suami dan mertuaku yang salah kaprah. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Citra yang harus menghadapi sidang perceraian yang penuh dengan drama dan penghinaan. Mantan suaminya, Bima, dan ibu mertuanya mengincar harta kekayaannya, termasuk harta warisan dari sang nenek. Mereka mengira Citra adalah wanita lemah yang bisa mereka tindas. Namun, mereka tidak tahu bahwa Citra memiliki kartu truf yang akan mengubah segalanya. Gimana? Penasaran kan kelanjutannya? Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Yuk, langsung aja komen di bawah nama, asal kota, dan hadir, supaya aku bisa sapa kalian satu persatu. Lampu-lampu kristal mewah di Grand Emerald Ballroom memancarkan kilau keemasan, menyoroti setiap sudut ruangan yang dipenuhi mawar putih dan lilin beraroma lavender. Suara gesekan garpu dan sendok beradu dengan alunan musik jazz lembut, menciptakan atmosfer yang sempurna untuk merayakan ulang tahun pernikahan kelima Citra dan Bima. Di mata para tamu, mereka adalah pasangan yang serasi, seperti dongeng modern yang menjadi nyata. Bima yang tampan dan sukses, serta Citra yang anggun dan berwibawa. Malam ini, Citra terlihat bagaikan bidadari dengan gaun off-shoulder berwarna krim yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, kontras dengan dasi kupu-kupu hitam milik Bima. Senyum manis Citra tak pernah pudar, menyambut setiap tamu yang datang, mulai dari rekan bisnis Bima hingga kerabat jauh. Namun, di balik senyum itu, ada gelisah yang mengganjal hatinya. Sudah beberapa minggu ini Bima terasa berbeda. Pria yang dulu selalu pulang dengan senyum dan kecupan hangat itu, kini sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Sentuhan Bima terasa dingin, tatapan matanya kosong, seolah ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Citra mencoba menepis pikiran buruk itu, meyakinkan dirinya bahwa Bima hanya lelah karena tuntutan pekerjaan. Ini adalah malam spesial mereka, dan ia tidak ingin merusaknya dengan prasangka. Sayang, sudah waktunya kita ke panggung, bisik Bima dengan senyum yang terasa kaku. Kau terlihat sangat tampan malam ini, puji Citra, berusaha mengusir kegelisahan di hatinya. Kau juga sangat cantik, as always, jawab Bima datar. Di atas panggung yang dihiasi bunga-bunga, Bima mengambil mikrofon. Ruangan yang tadinya riuh, kini senyap. Semua mata tertuju pada mereka, menanti kata-kata romantis dari sang suami. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bersedia hadir di perayaan ulang tahun pernikahan kami yang kelima. 5 tahun lalu, saya berjanji akan membahagiakan Citra seumur hidup saya. Dia adalah wanita terbaik yang pernah saya kenal, istri yang sempurna, dan belahan jiwa saya. Suara Bima terdengar begitu meyakinkan, membuat beberapa tamu wanita terharu. Citra menoleh ke arah Bima, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bersalah karena sempat meragukan suaminya. Bima memang yang terbaik. Bima melanjutkan pidatonya, namun kini nada suaranya berubah. Dingin dan tegas. Namun, janji itu. Bima berhenti, tatapannya menyapu seluruh ruangan, harus saya akhiri malam ini. Sudah 5 tahun, dan kami masih belum memiliki anak. Aku sudah lelah hidup dalam kebohongan ini, Citra. Aku lelah berpura-pura bahagia di depan semua orang. Seketika, ruangan menjadi sunyi. Suara musik jazz terhenti. Hening mencekam. Citra mengerutkan dahi, tidak mengerti. Ada apa ini? Ini bukan lelucon. Bukan? Wajahnya yang tadinya ceria berubah menjadi bingung. Ia melihat ke arah Bima, berharap suaminya akan tertawa dan mengatakan ini hanyalah sebuah lelucon. Tapi tidak. Tatapan Bima begitu serius, begitu dingin. Bima, apa maksudmu? Tanya Citra, suaranya bergetar. Aku minta maaf, Citra. Aku sudah memutuskan. Aku ingin kita berpisah. Aku akan menceraikanmu, ucap Bima dengan nada seolah itu adalah hal termudah di dunia.
Dunia Citra terasa runtuh. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Kata-kata itu menusuknya lebih tajam dari pisau. Terdengar bisikan-bisikan dari para tamu, "Apa-apaan ini? Kasihan sekali Citra. Sungguh tidak tahu malu Bima." Citra masih berdiri mematung, menatap Bima dengan mata yang memerah. Ia ingin berteriak, ingin bertanya mengapa. Mengapa di depan semua orang? Mengapa di malam yang seharusnya penuh kebahagiaan? Sebelum Citra sempat membuka mulut, Ibu Dewi, ibu mertuanya, melangkah maju ke atas panggung. Dengan senyum sinis yang tak bisa disembunyikan, ia mengambil mikrofon dari tangan Bima. "Sudah saatnya kebenaran terungkap. 5 tahun lamanya anakku menderita, hidup bersama wanita mandul sepertimu, Citra. Aku tidak sudi punya menantu yang tidak bisa memberiku cucu. Buat apa punya harta banyak kalau tidak ada penerus? Aku muak melihat drama kalian selama ini," sembur Ibu Dewi. Air mata yang sudah membendung di mata Citra akhirnya tumpah. Wajahnya pucat, kakinya terasa lemas. Kata-kata Ibu Dewi bagaikan pukulan telak yang membuat lututnya bergetar. Pengkhianatan Bima sudah cukup menyakitkan. Tapi penghinaan dari ibu mertua di depan umum ini jauh lebih kejam. Terdengar bisikan-bisikan yang kini berubah menjadi suara gosip yang lebih kencang, sebagian besar menertawakan penderitaan Citra. Ibu Dewi melanjutkan, "Bima itu anakku satu-satunya. Dia butuh penerus. Dan lihat, dia sudah menemukan wanita yang bisa memberikannya keturunan." Ibu Dewi menunjuk ke arah pintu masuk ballroom. Seorang wanita muda yang sangat cantik, dengan perut buncit yang disembunyikan di balik gaun longgar, berjalan dengan santai ke arah panggung. Wanita itu mengenakan gaun yang mirip dengan milik Citra, berwarna off-shoulder cream, hanya saja detailnya lebih mencolok. Rambut panjangnya tergerai indah, senyumnya menyiratkan kemenangan. "Ini namanya Dina, calon istri Bima dan ibu dari calon cucuku. Dia sudah mengandung calon cucu laki-laki Bima. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk mempertahankanmu, Citra. Anggap saja ini karma karena kau tidak bisa memberikan anak untuk anakku," teriak Ibu Dewi, suaranya menggelegar di seluruh ballroom. Citra terhuyung, seolah-olah seluruh kekuatannya lenyap. Pandangannya kabur, tubuhnya limbung. Ia melihat Bima memandanginya tanpa ekspresi, seolah ia adalah orang asing. Ia melihat Dina tersenyum mengejek, dan Ibu Dewi tertawa puas. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Nafasnya tersengal, dan semuanya menjadi gelap. Tubuhnya ambruk, jatuh ke lantai panggung yang dingin. "Citra, Citra." Suara Ardi, sahabatnya, adalah hal terakhir yang ia dengar. Ardi dan beberapa temannya yang bersimpati langsung berlari ke panggung, mengabaikan kerumunan yang sibuk merekam drama itu dengan ponsel mereka. Ardi menggendong Citra dan membawanya keluar dari ballroom, meninggalkan Bima, Ibu Dewi, dan Dina yang berdiri di atas panggung, menatap kepergiannya dengan senyum penuh kemenangan. Di dalam mobil Ardi, Citra hanya bisa menangis dalam diam. Malam ulang tahun pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, justru menjadi awal kehancuran hidupnya. Pesta yang ia persiapkan dengan penuh cinta, kini menjadi saksi bisu pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Suara deru mesin mobil Ardi memecah keheningan malam yang pekat. Di sampingnya, Citra duduk membeku, tatapannya kosong menatap jalanan yang basah oleh air mata yang tak henti mengalir di pipinya. Gaun indahnya kini terasa seperti kain kafan yang membungkus luka hatinya. Kejadian di pesta ulang tahun pernikahan itu berputar-putar di kepalanya bagai kaset rusak. Wajah dingin Bima, tawa puas Ibu Dewi, dan perut buncit Dina yang mengumumkan dengan lantang bahwa ia telah merebut segalanya. "Kita sudah sampai, Cit," suara Ardi lembut, memecah lamunan Citra. "Ini apartemenku. Tidak ada yang tahu kau di sini. Kau aman." Citra tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Ardi dengan sigap membukakan pintu mobil dan menuntunnya masuk. Di dalam apartemen yang minimalis namun nyaman, Citra duduk di sofa, masih dalam keadaan syok. Ardi membawakannya segelas air hangat dan selimut, lalu duduk di hadapannya, tatapannya penuh simpati. "Aku tidak mengerti, Ardi. Kenapa dia tega? Kenapa di depan semua orang?" ucap Citra, suaranya parau. "Mereka ingin mempermalukanmu, Cit. Mereka ingin menunjukkan pada semua orang bahwa kaulah yang bersalah, dan bahwa Bima pantas
mendapatkan yang lebih baik, jawab Ardi, tangannya mengepal menahan amarah. Mereka itu licik, Citra. Tapi aku yakin, ada hal lain di balik semua ini. Mereka tidak hanya menginginkan perceraian. Citra mengangkat kepalanya, menatap mata Ardi. Apa maksudmu? Mereka menginginkan hartamu. Terutama harta wasiat nenekmu, jawab Ardi lugas. Harta itu sangat besar dan bisa menghidupi 7 turunan. Bima dan ibunya pasti sudah mengincar itu sejak lama. Citra terdiam, memikirkan kata-kata Ardi. Tiba-tiba, ia teringat perkataan neneknya, beberapa bulan sebelum neneknya meninggal. Neneknya adalah seorang wanita bisnis yang cerdas, yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Neneknya selalu berpesan, Citra, harta ini bukan sekadar uang. Ini adalah warisan dari kerja keras dan keikhlasan. Jaga baik-baik, jangan biarkan ada yang memanfaatkannya. Sementara itu, di sebuah mensah megah, tawa Bima dan Ibu Dewi menggema, penuh dengan kepuasan. Mereka duduk di ruang tamu mewah, menyesap anggur mahal, merayakan keberhasilan mereka. Akhirnya, aku sudah muak melihat wajahnya. Wanita mandul tidak pantas hidup di rumah ini. Bima, seru Ibu Dewi, wajahnya berseri-seri. Rencana kita berhasil, Ma. Kita mempermalukannya di depan semua orang, jadi tidak ada yang akan berani membelanya. Dia akan menjadi bahan ejekan semua orang. Siapapun yang berada di sisinya akan dianggap sama bodohnya, ucap Bima dengan senyum licik. Bagaimana dengan warisan neneknya? Aku dengar jumlahnya sangat fantastis, tanya Ibu Dewi, matanya berbinar. Jangan khawatir, Ma. Aku sudah siapkan segalanya. Pengacara yang kita sewa adalah yang terbaik. Dia sudah menyiapkan dokumen palsu yang menunjukkan kalau selama ini aku yang menjadi tulang punggung keluarga. Perusahaan yang kita bangun itu milikku, sedangkan Citra hanya duduk manis dan menghabiskan uang dari warisan neneknya. Jelas Bima, suaranya dipenuhi arogansi. Tapi bukankah dokumen perusahaan itu atas nama Citra? Tanya Ibu Dewi, sedikit ragu. Itu hanya di atas kertas, Ma. Dalam kenyataannya, akulah yang mengatur segalanya. Perusahaan itu nyaris bangkrut saat aku mengambil alih. Akulah yang bekerja siang dan malam untuk membuatnya sukses. Semua orang tahu itu, Ma. Termasuk di depan hakim nanti. Kita akan balik fakta, Ma. Kita akan membuat seolah-olah semua kemewahan yang Citra miliki adalah karena aku. Sedangkan warisan neneknya? Itu hanyalah uang saku yang tidak seberapa, ucap Bima penuh keyakinan. Kita akan menuntut setengah kekayaannya sebagai harta gonogini, termasuk warisan neneknya. Dan hakim pasti akan mengabulkannya. Lalu, bagaimana dengan wanita itu? Si Dina? Tanya Ibu Dewi lagi. Dina akan menjadi saksi. Dia akan bersaksi bahwa dia melihat bagaimana aku berjuang untuk perusahaan. Selain itu, dia juga akan menunjukkan bahwa dia mengandung anakku. Hakim akan melihat bahwa aku yang paling menderita dalam pernikahan ini, karena tidak mendapatkan apa yang kuinginkan. Jawab Bima, menelan ludah. Dan Citra tidak akan mendapatkan sepeser pun. Dia akan dicampakan, jatuh miskin, dan tidak punya apa-apa. Begitulah karma bagi wanita mandul sepertinya, ucap Ibu Dewi, tertawa jahat. Mereka berdua tidak tahu bahwa di tempat lain, Citra dan Ardi juga sedang menyusun rencana. Citra, yang tadinya hanya bisa menangis, kini menatap layar laptop Ardi dengan mata penuh api. Ardi, yang sudah seperti kakaknya sendiri, sedang menunjukkan data-data perusahaan Bima. Ini data keuangan perusahaan Bima, Cit. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa? Tanya Ardi, menatap Citra dengan cemas. Citra menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah peduli dengan bisnis. Nenekku selalu bilang, kalau aku sudah punya suami yang bisa diandalkan, lebih baik aku fokus pada keluarga. Citra, dengar. Kau terlalu naif. Perusahaan Bima itu hampir bangkrut. Dia menyembunyikan semua kerugian ini darimu. Dia bekerja keras bukan untuk perusahaanmu, tapi untuk menutupi kebangkrutan yang disebabkan oleh gaya hidupnya yang boros. Dia membeli mobil, jam tangan mahal, dan berfoya-foya dengan uang perusahaanmu. Jelas Ardi, menunjukkan beberapa foto Bima sedang berada di klub malam bersama wanita-wanita lain. Ini semua.
Citra tidak bisa berkata-kata. Ia melihat foto Bima bersama Dina, yang ternyata adalah mantan karyawannya. Jelas sekali bahwa mereka sudah menjalin hubungan sejak lama. Air matanya kembali mengalir, bukan karena sedih, melainkan karena amarah. Citra, jangan menangis lagi. Kau harus bangkit. Kau adalah pewaris dari harta wasiat nenekmu, kau memiliki kekuatan di tanganmu. Ingat, harta wasiat nenekmu itu, kan, hanya bisa dicairkan setelah 15 tahun menikah atau setelah kau memiliki anak? Bima tidak akan mendapatkan apa-apa, ucap Ardi, berusaha menenangkan Citra. Citra mengusap air matanya. Ia bangkit dan berjalan ke kamar mandi, membersihkan wajahnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang ia lihat bukanlah wanita yang sama yang ambruk di panggung tadi. Wanita di cermin itu kini memiliki tatapan tajam, penuh tekad. Bima dan Ibu Dewi, kalian akan menyesal telah menertawakanku. Aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya, bisik Citra pada dirinya sendiri. Citra kembali ke ruang tamu, kali ini dengan mata yang lebih berani. Ardi, kita harus bersiap. Aku akan melayani permainan mereka. Biarkan mereka beranggapan bahwa mereka di atas angin. Aku akan membiarkan mereka menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Ide bagus. Kita akan mengumpulkan bukti-bukti. Mulai dari kebohongan Bima, bukti-bukti perselingkuhannya, dan yang terpenting, kita harus mengamankan semua aset wasiat nenekmu. Aku akan menyiapkan gugatan cerai dan menuntut Bima atas kejahatan yang telah ia lakukan, sahut Ardi, semangat. Citra mengangguk. Ia tidak lagi peduli dengan cinta Bima. Yang ia pedulikan sekarang adalah membalas semua perbuatan jahat mereka. Ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Ini bukan lagi soal cinta, tapi soal keadilan dan harga diri. Citra terbangun. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena tekad yang membara. Hari-hari kesedihan dan air mata sudah berakhir. Di cermin, ia tidak lagi melihat bayangan wanita lemah yang hancur di pesta ulang tahunnya. Kini, yang ia lihat adalah seorang pejuang yang siap mengambil kembali kehidupannya. Setelah membersihkan diri dan mengenakan pakaian kasual, ia duduk di hadapan Ardi, yang sudah menyiapkan berkas-berkas di atas meja. Aku sudah memikirkan semuanya, Ardi, ucap Citra, suaranya tenang dan mantap. Aku tidak akan hanya menuntut cerai. Aku ingin mereka membayar atas semua yang mereka lakukan. Penghinaan di depan umum, kebohongan, dan juga penipuan finansial. Ardi tersenyum bangga. Aku sudah menduga kau akan mengatakan ini. Aku sudah mulai mengumpulkan beberapa bukti awal. Tapi untuk kasus sebesar ini, kita butuh persiapan matang. Mereka akan datang dengan pengacara terbaik dan cerita palsu yang sangat meyakinkan. Kita harus selangkah lebih maju. Citra mengangguk. Rencana mereka adalah menuntut setengah hartaku, termasuk warisan nenek. Kita akan biarkan mereka berpikir bahwa mereka akan menang. Biarkan mereka berkoar-koar dengan kebohongan mereka. Begitu mereka masuk ke dalam jebakan, kita akan menutupnya. Tepat sekali, sahut Ardi. Kita akan biarkan mereka merasa di atas angin. Sambil itu, kita akan fokus mengumpulkan bukti-bukti. Aku akan membantumu menyelidiki semua transaksi keuangan perusahaan, sementara kau, Citra, kau yang paling tahu Bima. Kau harus mencari celah di hidupnya, sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menghancurkan kredibilitasnya di depan hakim. Mendengar itu, Citra teringat pada laptop tua Bima yang sudah lama tidak ia gunakan, yang selalu disimpan di dalam lemari. Laptop itu adalah hadiah dari Citra dan berisi semua data penting Bima, termasuk password yang Citra kenali dengan baik. Tanpa membuang waktu, Citra dan Ardi pergi ke rumah Bima. Ardi mengalihkan perhatian Satpam dan Bima yang sedang tidak ada di rumah, sementara Citra dengan cepat mengambil laptop itu. Sesampainya di apartemen Ardi, mereka berdua mulai bekerja. Ardi fokus pada data-data finansial, sementara Citra menyelami isi laptop pribadi Bima. Mereka bekerja tanpa henti, bagai dua detektif yang sedang memecahkan kasus terbesar dalam hidup mereka. Citra membuka folder-folder yang terkunci, mencoba berbagai kombinasi password yang pernah Bima gunakan. Akhirnya, sebuah folder bernama Proyek Masa Depan terbuka. Isinya membuat Citra mual. Di dalamnya, ada puluhan foto Bima bersama Dina,
di berbagai tempat eksotis seperti Paris, Maladewa, dan Bali. Tanggal di foto-foto itu membuktikan bahwa Bima berselingkuh sejak 1,5 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, ada juga foto Bima sedang memberikan cincin berlian pada Dina di sebuah toko perhiasan. Air mata Citra menetes, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa jijik. Bima ternyata lebih kotor dari yang ia bayangkan. Di folder yang sama, Citra menemukan sebuah file berisi percakapan chat Bima dan Ibu Dewi. Percakapan itu adalah bukti paling kuat dari kebusukan mereka. Bima, MA, semua berjalan sesuai rencana. Wanita bodoh itu, Citra, sudah hancur total. Dia menangis seperti anak kecil. Tentu saja, siapa yang mau dicampakkan di depan banyak orang? Haha. Ibu Dewi, bagus, nak. Sekarang saatnya kita ambil alih semua asetnya. Dia pikir harta wasiat neneknya itu bisa jadi perisainya? Dia tidak tahu, akulah yang akan menghancurkan perisainya di depan hakim nanti. Bima, Dina sudah menyiapkan semua dokumen palsu yang akan kita gunakan di pengadilan. Kita akan tunjukkan bahwa aku yang membangun kerajaan bisnis itu, sementara Citra hanya seorang istri parasit. Ibu Dewi, haha. Aku tidak sabar melihat wajahnya saat hakim memutuskan semua aset itu jatuh ke tangan kita. Kita akan ambil semuanya, nak, rumah, mobil, bahkan uang saku yang ia dapatkan dari neneknya. Kita akan buat dia jatuh miskin. Citra gemetar membaca percakapan itu. Ia tak percaya Bima dan Ibu Dewi sejahat ini. Mereka tidak hanya menginginkan harta, tapi juga kehancuran dirinya. Citra mengirimkan semua bukti itu ke ponsel Ardi, yang sedang sibuk memilah-milah dokumen keuangan. Ardi, kau harus lihat ini, seru Citra, suaranya dipenuhi amarah. Ardi mendekat dan membaca percakapan itu. Wajahnya mengeras, tangannya mengepal. Mereka lebih busuk dari yang aku duga. Mereka akan merasakan akibatnya, desis Ardi. Aku sudah menemukan kebusukan finansial Bima, kata Ardi. Dia membuat perusahaan palsu bernama Bima S Glory dan mengalihkan dana perusahaan utama ke sana. Ada faktur-faktur palsu dari pemasok yang tidak ada, dan dia menggunakan dana itu untuk membeli apartemen mewah untuk Dina dan beberapa aset lain atas nama keluarganya. Citra tidak bisa berkata-kata. Ia tidak tahu bahwa selama ini, Bima telah merampoknya secara perlahan. Seluruh kekayaan yang ia dapatkan dari warisan neneknya, yang ia percayakan kepada Bima untuk dikelola, ternyata digunakan untuk membiayai perselingkuhan dan gaya hidup mewah Bima dan Dina. Ini belum seberapa, Cit, ucap Ardi, tatapannya kini serius. Ada satu hal lagi yang lebih penting. Warisan nenekmu. Kau harus membacanya lagi dengan teliti. Citra mengambil berkas warisan neneknya, membaca setiap kata dengan hati-hati. Dan di sana, di halaman kelima, ia menemukan sebuah pasal yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Pasal itu berbunyi, seluruh aset dan kekayaan yang tercatat dalam surat wasiat ini, termasuk bisnis utama, tidak dapat disentuh oleh pihak manapun, termasuk suami atau ahli waris, kecuali setelah 15 tahun pernikahan yang sah. Dan jika ada gugatan cerai yang diajukan oleh suami, maka seluruh aset akan diserahkan kembali sepenuhnya kepada ahli waris sah, yaitu Citra. Dengan catatan, suami tidak pernah menyumbangkan modal kerja pribadi yang terdokumentasi secara sah lebih dari 500 miliar rupiah. Ini artinya, ucap Citra, suaranya tercekat. Artinya, Bima tidak akan mendapatkan sepeser pun. Nenekmu adalah wanita yang sangat cerdas, Cit. Ia sudah menduga akan ada orang yang mengincar hartamu. Pasal ini dibuat untuk melindungimu. Dan Bima tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa dia menyumbang 500 miliar rupiah ke perusahaan, karena ia mengambil, bukan memberi, seru Ardi, senyum kemenangan terukir di wajahnya. Tiba-tiba, ponsel Citra berdering. Itu Bima. Ardi mengisyaratkan Citra untuk mengangkatnya. Citra mengaktifkan mode speakerphone. Halo, Bima, ucap Citra, suaranya diatur terdengar serak dan rapuh. Citra, kau di mana? Kenapa kau kabur? Tanya Bima, suaranya terdengar cemas. Aku hanya ingin sendiri. Bima, apa kau serius? Apa kau akan menceraikanku? Citra berakting, seolah-olah ia masih sangat terkejut.
Tawa Bima terdengar dari seberang sana. Tentu saja, Citra. Buat apa aku mempertahankanmu? Kau tidak bisa memberiku anak, kau hanyalah wanita yang mengandalkan warisan. Kau tahu, sekarang aku punya Dina yang bisa memberiku keturunan. Dia akan jadi istriku, dan kami akan mengambil setengah hartamu, termasuk harta wasiat nenekmu itu. Tapi itu harta nenekku. Kau tidak berhak mengambilnya, ucap Citra dengan suara bergetar. Haha, kau polos sekali. Aku sudah siapkan segalanya, Citra. Pengacaraku sudah menyiapkan semua dokumen yang membuktikan bahwa aku adalah yang paling berhak atas semua itu. Aku akan pastikan kau keluar dari pernikahan ini tanpa sepeser pun. Kau akan hidup miskin dan menyesal seumur hidupmu, ucap Bima, penuh kesombongan. Aku mengerti, jawab Citra pelan. Semoga kau bahagia, Bima. Citra mengakhiri panggilan. Di hadapannya, Ardi tersenyum. Kerja bagus, Cit. Kau sudah mendapatkan pengakuan darinya. Semua bukti sudah lengkap. Sekarang, kita hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk menjebak mereka di pengadilan. Citra bangkit dan berjalan menuju jendela. Ia menatap keluar, ke arah langit malam yang penuh bintang. Hatinya kini dipenuhi dengan ketenangan dan keyakinan. Bima dan Ibu Dewi telah menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Dan Citra, kini ia siap untuk mendorong mereka masuk ke dalamnya. Udara di ruang sidang utama pengadilan negeri terasa begitu dingin, bahkan di bawah sorotan lampu yang terang. Suasana hening, hanya diisi oleh suara bisikan-bisikan yang bergema di antara deretan kursi kayu. Citra duduk tegak di sisi kanan ruangan, di samping pengacaranya, Ardi. Ia mengenakan blus putih bersih dan rok pensil hitam, penampilannya sederhana namun elegan. Wajahnya tenang, tidak ada jejak air mata atau kesedihan yang terlihat, sebuah transformasi drastis dari wanita yang hancur di pesta ulang tahunnya beberapa minggu lalu. Di seberang ruangan, Bima duduk di samping pengacaranya yang terkenal, Tuan Hendra. Bima mengenakan jas mahal, rambutnya tertata rapi. Di sebelahnya, Ibu Dewi duduk dengan angkuh, matanya tajam menatap Citra dengan penuh kebencian. Sesekali, ia berbisik kepada Bima, senyum sinis tak pernah lepas dari bibirnya. Di belakang mereka, Dina duduk di barisan paling depan, berpura-pura tenang dengan tangan memegang perutnya yang sedikit membesar. Ruangan itu penuh dengan wartawan dan tamu undangan. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang hadir di pesta ulang tahun Citra. Mereka semua datang untuk menyaksikan kelanjutan drama ini. Hakim memasuki ruangan, dan semua orang berdiri. Setelah semua duduk kembali, sidang dimulai. Tuan Hendra, pengacara Bima, memulai pernyataan pembukanya dengan percaya diri. Ia memaparkan Bima sebagai sosok suami yang berdedikasi, tulang punggung keluarga, yang berjuang keras untuk menghidupi rumah tangganya. Yang Mulia Hakim, suara Tuan Hendra lantang, klien saya, Bapak Bima Aditama, adalah seorang suami yang setia dan pekerja keras. Selama 5 tahun terakhir, ia telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan bisnis keluarga yang diwariskan dari nenek pihak istri, yang saat itu hampir bangkrut. Berkat kerja kerasnya, perusahaan ini tumbuh pesat, asetnya meningkat berkali-kali lipat, dan semua kemewahan yang dinikmati oleh Citra adalah hasil dari keringat Bapak Bima. Bima mengangguk setuju, menatap Citra dengan tatapan mengejek. Citra hanya diam, tangannya mengepal di bawah meja. Ia melihat Bima dengan jelas sedang memutarbalikkan fakta. Kami juga akan menghadirkan saksi, yang akan membuktikan bagaimana klien saya menderita dalam pernikahan yang tidak membuahkan hasil. Pernikahan ini menjadi sebuah beban emosional yang berat bagi klien saya, lanjut Tuan Hendra. Tuan Hendra kemudian memanggil Bima ke kursi saksi. Bima berjalan dengan langkah tegap, sorot matanya penuh keyakinan. Ia bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya. Bima, ceritakan kepada kami, apa yang terjadi dalam pernikahan Anda, tanya Tuan Hendra. Bima mengambil napas dalam, wajahnya dibuat terlihat sedih. Yang Mulia Hakim, selama 5 tahun ini, saya merasa seperti seorang tahanan dalam pernikahan ini. Citra adalah wanita yang baik, tapi ia tidak pernah bisa memenuhi keinginan terbesar saya dan ibu saya, untuk memiliki keturunan. Ia selalu menolak untuk menjalani program kehamilan, mengatakan bahwa ia lelah. Selain itu, ia juga sangat bergantung pada warisan neneknya.
Ia tidak pernah mau tahu tentang bisnis. Ia hanya menikmati hasilnya. Sementara saya harus berjuang mati-matian untuk menjaga agar perusahaan tidak bangkrut. Air mata Bima mengalir. Ia menyeka matanya dengan sapu tangan. Beberapa orang di ruangan, terutama yang tidak tahu seluk-beluk cerita mereka, mulai bersimpati pada Bima. Menderita. Anakku menderita. Bisik Ibu Dewi, sengaja dikeraskan agar Citra mendengarnya. Tuan Hendra kemudian menyerahkan berkas-berkas keuangan palsu kepada hakim. Yang mulia, ini adalah bukti-bukti transaksi yang menunjukkan bagaimana Bapak Bima bekerja keras untuk perusahaan. Dana-dana ini, yang mencapai miliaran rupiah, adalah modal pribadi yang ia suntikan ke perusahaan untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan. Hakim menerima berkas itu, melihatnya dengan seksama. Bima tersenyum puas, melirik ke arah Citra. Di balik wajah tenangnya, Citra merasakan amarah yang memuncak. Namun, ia ingat pesan Ardi. Jangan bereaksi, Cit. Biarkan mereka merasa di atas angin. Reaksi emosional hanya akan membuatmu terlihat lemah. Setelah Bima selesai, Tuan Hendra kembali ke tempatnya. Ia menatap hakim dengan yakin. Yang mulia, atas dasar penderitaan batin klien saya, pengorbanan finansialnya, dan fakta bahwa Citra tidak bisa memberikan keturunan, kami menuntut agar hak asuh anak, jika Citra memiliki anak, diberikan kepada Bapak Bima, dan setengah dari seluruh aset pernikahan, termasuk aset warisan dari nenek Citra, diberikan kepada Bapak Bima. Ruangan bergemuruh. Permintaan itu begitu berani, begitu lancang. Bima dan Ibu Dewi tersenyum menang. Ibu Dewi melirik Citra dan berbisik dengan suara yang cukup keras. Lihat, Citra. Sebentar lagi kau akan jadi gelandangan. Kami akan ambil semua, bahkan uang recehan warisan nenekmu itu. Hakim menatap Citra. Nona Citra, apakah Anda memiliki tanggapan? Citra berdiri dengan perlahan, menatap lurus ke arah hakim. Ardi menoleh, memberikan senyum dukungan. Yang mulia hakim, suara Citra terdengar jelas dan penuh wibawa. Semua yang disampaikan mantan suami saya dan pengacaranya adalah kebohongan besar. Saya tidak akan membantah atau membela diri sekarang. Saya hanya akan menunggu giliran saya. Semua orang terkejut. Mereka berharap Citra akan menangis dan membantah dengan emosi. Namun yang mereka dapatkan adalah wanita yang tenang dan percaya diri. Bima dan Ibu Dewi saling pandang, raut wajahnya berubah menjadi sedikit bingung. Namun mereka kembali menyeringai. Mereka pikir Citra sudah putus asa. Kalau begitu, kami akan melanjutkan dengan saksi. Kami memanggil Nona Dina ke kursi saksi, ucap Tuan Hendra. Dina berjalan ke depan, mengenakan gaun panjang berwarna biru muda yang menyembunyikan perutnya yang buncit. Ia bersikap seolah-olah sangat gugup. Nona Dina, tolong ceritakan apa hubungan Anda dengan Bapak Bima, tanya Tuan Hendra. Saya adalah staf di perusahaan Bapak Bima, jawab Dina, suaranya pelan. Kami mulai dekat setelah Bapak Bima sering curhat kepada saya tentang pernikahannya. Dia bilang dia sangat menderita karena tidak memiliki anak. Dia adalah pria yang baik, dia tidak pernah marah, dia selalu pulang larut malam karena bekerja keras demi perusahaan. Dina berhenti sebentar, matanya berkaca-kaca. Saya jatuh cinta padanya karena ketulusan hatinya. Dan sekarang saya mengandung anak dari Bapak Bima. Dina memegangi perutnya, menunduk malu, aktingnya sangat meyakinkan. Wartawan bergegas mengambil foto, dan bisikan-bisikan simpati untuk Bima dan Dina semakin kencang. Ibu Dewi tersenyum bangga, ia mengacungkan jempolnya ke arah Bima. Tuan Hendra tersenyum penuh kemenangan. Ia menatap Citra dengan tatapan meremehkan, seolah berkata, lihatlah, kami sudah memenangkan ini. Namun, Citra hanya menatap kosong. Ia sama sekali tidak terpengaruh. Di sebelahnya, Ardi mengeluarkan ponselnya dan melihat rekaman video percakapan Bima dan Ibu Dewi. Ardi mengangkat alisnya, memberikan senyum misterius pada Citra. Hakim mengumumkan, sidang akan ditunda selama 2 jam untuk istirahat. Setelah itu, kita akan mendengarkan kesaksian dari pihak Citra. Bima dan Ibu Dewi bangkit, berjalan keluar dari ruangan dengan penuh arogansi. Mereka melewati Citra dan Ibu Dewi berhenti. Kau lihat, kan? Kau tidak punya apa-apa lagi.
Semua orang bersimpati pada anakku dan calon istrinya. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kau akan jatuh miskin, dan kau pantas mendapatkannya. Desis Ibu Dewi, suaranya penuh kebencian. Citra tidak menjawab, ia hanya menatap Ibu Dewi dengan pandangan kosong. Ardi merangkul bahu Citra dan membawanya keluar. Saat mereka keluar dari pintu, Citra menoleh ke belakang. Bima dan Ibu Dewi tertawa puas, merayakan kemenangan yang belum mereka raih. Namun, Citra tahu, tawa itu tidak akan bertahan lama. Suasana ruang sidang saat istirahat tidak kalah tegang dari persidangan itu sendiri. Di luar ruangan, kerumunan wartawan dan tamu undangan masih menunggu, berebut informasi dari manapun mereka bisa mendapatkannya. Di sebuah sudut yang jauh dari kerumunan, Bima dan Ibu Dewi berdiri dengan wajah penuh kemenangan. Ibu Dewi menggenggam tangan Bima erat-erat, matanya berbinar-binar. Aku sudah bilang, Nak, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Pengacara kita, Tuan Hendra, memang yang terbaik. Dia membuat semuanya seolah-olah kaulah yang menjadi korban, padahal kita akan mengambil segalanya. Ucap Ibu Dewi, suaranya dipenuhi arogansi. Tak lama kemudian, mereka melihat Citra dan Ardi berjalan ke arah mereka. Wajah Citra tampak tenang, tanpa ekspresi, sementara Ardi berjalan santai di sampingnya. Melihat mereka, senyum sinis Ibu Dewi melebar. Oh, lihat siapa ini. Sang ratu yang dicampakan, mau kemana kau, Citra? Tanya Ibu Dewi dengan nada mengejek. Kenapa wajahmu tidak sedih? Apakah kau sudah putus asa? Kau tahu, seharusnya dari awal kau sadar diri bahwa kau tidak pantas untuk anakku. Anakku berhak punya wanita yang sempurna. Citra tidak menanggapi, membuat Ibu Dewi semakin jengkel. Diam saja, haha. Sebentar lagi kau akan tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah menunggu saat ini sejak lama. Kami akan mengambil semua yang kau miliki, termasuk harta wasiat nenekmu yang kau bangga-banggakan itu. Ancam Ibu Dewi, matanya melotot. Nenekmu memang cerdas, tapi kami jauh lebih cerdas. Bima melangkah maju, menatap Citra dengan tatapan meremehkan. Kau tahu, Citra? Aku bahkan tidak menyangka kau akan bisa bertahan di persidangan ini. Tapi percuma, usahamu sia-sia. Aku sudah tahu isi surat wasiat nenekmu itu. Dan pengacaraku, Tuan Hendra, sudah menemukan cara untuk mematahkan semua klaim itu. Seharusnya kau tidak pernah main-main denganku. Citra hanya menatap Bima dan Ibu Dewi dengan tenang. Ia mengangkat alisnya, lalu sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ardi memegang bahu Citra, mengisyaratkan untuk tidak meladeni mereka. Citra dan Ardi melanjutkan langkah mereka, meninggalkan Bima dan Ibu Dewi yang terdiam, bingung dengan reaksi Citra yang di luar dugaan. Sidang kembali dilanjutkan. Ruangan kembali penuh, dan suasana kembali mencekam. Kali ini, giliran pihak Citra untuk berbicara. Ardi berdiri, ia tidak menggunakan kata-kata emosional seperti Tuan Hendra. Ia berbicara dengan data, dengan fakta yang tak terbantahkan. Yang Mulia Hakim, suara Ardi terdengar tenang dan meyakinkan. Pihak tergugat telah memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa perusahaan yang mereka kelola adalah hasil dari kerja keras Bapak Bima. Izinkan saya menunjukkan bukti yang sebenarnya. Ardi menyerahkan sebuah folder tebal kepada hakim. Di dalamnya berisi laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik independen. Laporan itu menunjukkan bahwa perusahaan yang diwariskan nenek Citra sudah menjadi perusahaan yang sangat menguntungkan jauh sebelum Bima menikah dengan Citra. Grafiknya menunjukkan puncak keuntungan pada saat nenek Citra masih hidup, dan sedikit menurun selama beberapa tahun pernikahan Citra dan Bima. Ini adalah laporan yang sebenarnya, Yang Mulia, lanjut Ardi. Semua laporan yang diserahkan oleh pihak tergugat adalah laporan yang direkayasa. Tuan Hendra, pengacara Bima, langsung bangkit dengan marah. Keberatan, Yang Mulia, ini adalah fitnah. Bukti-bukti kami sudah diverifikasi. Bukti-bukti ini sudah diverifikasi secara independen, Tuan Hendra, sanggah Ardi dengan tenang. Bahkan, kami memiliki bukti bahwa Bapak Bima telah membuat perusahaan cangkang bernama Bima S Glory untuk mengalihkan dana perusahaan utama. Dana tersebut digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah Bapak Bima dan juga untuk membeli aset atas nama keluarga. Kami memiliki bukti-bukti transaksi dan foto-foto
yang menunjukkan semua itu. Wajah Bima dan Ibu Dewi langsung pucat. Mereka tidak menyangka Citra akan menemukan semua bukti itu. Keringat dingin mulai membasahi dahi Bima. Ruangan kembali berbisik. Kali ini tidak lagi mencemooh Citra, melainkan Bima dan ibunya. Tuan Hendra, yang tidak ingin kliennya kalah, langsung mengubah strateginya. Yang mulia, terlepas dari apapun kebenaran di balik laporan keuangan itu, kami tetap pada tuntutan kami. Klien saya berhak mendapatkan setengah dari seluruh aset pernikahan, termasuk warisan dari nenek Citra. Harta itu adalah harta bersama, dan Citra tidak bisa menikmatinya sendirian. Ibu Dewi mengangguk-angguk setuju. Ya, itu hak anakku. Harta warisan itu mutlak milik klien saya. Nona Citra, jawab Ardi tegas. Di dalam surat wasiatnya sudah dijelaskan bahwa warisan tersebut tidak dapat disentuh oleh pihak manapun, termasuk suami atau ahli waris, sampai beberapa persyaratan terpenuhi. Dan salah satu persyaratannya adalah suami tidak dapat mengambilnya jika mengajukan gugatan cerai. Tawa Bima dan Ibu Dewi tiba-tiba meledak, memecah ketegangan di ruangan. Haha, kau pikir kami sebodoh itu? Seru Ibu Dewi. Ardi, kau tidak tahu apa-apa. Bima tertawa sinis. Tuan Hendra mengambil alih. Ia berjalan ke depan, senyum penuh kemenangan terukir di wajahnya. Yang mulia, kami sudah menduga pihak penggugat akan menggunakan alasan itu. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan satu bukti yang akan mematahkan semua klaim itu. Ia mengeluarkan sebuah dokumen yang terlihat usang dan tua. Ini adalah kodisil, atau surat tambahan, dari surat wasiat Nyonya Besar. Dokumen ini saya dapatkan dari arsip pribadi keluarga, yang diserahkan oleh pihak keluarga terdekat klien saya, Ibu Dewi. Di dalamnya, Nenek Citra sudah merevisi surat wasiatnya, menyatakan bahwa jika Bima berhasil mengembangkan bisnis keluarga, ia berhak mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Pembohong, teriak Citra, suaranya tercekat. Ia nyaris tidak percaya dengan kebohongan yang begitu berani ini. Surat wasiat neneknya sangat jelas, dan tidak pernah ada surat tambahan. Tuan Hendra membacakan sebagian dari surat itu dengan lantang. Dengan ini, saya, Nyonya Besar, menyatakan bahwa Bima Aditama, menantu yang saya cintai, akan diberikan sebagian aset dari warisan saya, sebagai bentuk apresiasi atas kerja kerasnya mengembangkan bisnis keluarga. Wajah Bima dan Ibu Dewi kembali memancarkan kemenangan. Mereka yakin ini adalah kartu as mereka. Bisikan-bisikan kembali bertebaran di ruangan. Tawa puas Ibu Dewi kembali terdengar. Bagaimana, Nona Citra? Kau pikir bisa bersembunyi di balik warisan nenekmu yang sudah direvisi? Ejek Tuan Hendra. Sekarang, berikan setengah dari seluruh kekayaan itu kepada klien saya, seperti yang seharusnya. Hakim terlihat bingung, menatap Ardi dan Citra. Ardi tetap tenang, menatap Citra dengan mantap. Citra berdiri, perlahan, matanya menatap tajam ke arah Bima dan Ibu Dewi. Sebuah senyum tipis, penuh rahasia, kembali terukir di bibirnya. Ia mengambil sebuah amplop coklat dari tasnya, yang telah ia siapkan dengan penuh keyakinan. Amplop itu tampak sederhana, namun berisi kebenaran yang akan menghancurkan kebohongan Bima dan Ibu Dewi. Yang mulia, ucap Citra, suaranya bergetar namun penuh kekuatan. Saya ingin menyerahkan amplop ini. Mohon diperiksa kembali. Semua mata di ruangan tertuju pada amplop itu. Bima dan Ibu Dewi memandang Citra dengan bingung, senyum mereka perlahan memudar, digantikan oleh keraguan dan ketakutan. Hening mencekam menyelimuti ruang sidang. Semua mata terpaku pada amplop coklat di tangan Citra. Pertanyaan-pertanyaan tak terucap menggantung di udara. Apa isi amplop itu? Kenapa Citra begitu percaya diri? Di sisi lain, Bima dan Ibu Dewi masih tertawa kecil, menganggap tindakan Citra hanyalah lelucon yang putus asa. Pengacara mereka, Tuan Hendra, menggelengkan kepalanya dengan senyum sinis. Mereka yakin Citra tidak memiliki bukti apapun yang bisa menandingi surat wasiat palsu yang mereka miliki. Citra melangkah maju, meletakkan amplop itu di meja hakim. Yang mulia hakim, ucapnya dengan suara mantap, mohon periksa kembali. Hakim, seorang pria parubaya yang bijaksana dengan tatapan tajam, menatap lurus ke mata Citra. Ia melihat ketenangan dan keyakinan di sana. Tanpa berkata-kata,
Ia mengambil amplop itu. Jemari Bima dan Ibu Dewi mengepal erat di bawah meja. Ibu Dewi mencondongkan tubuhnya ke depan, berusaha melihat apa yang ada di dalamnya. Detik-detik berlalu begitu lambat, bagai jarum jam yang enggan berdetak. Dengan hati-hati, Hakim membuka amplop itu. Ia mengeluarkan lembar pertama. Itu adalah salinan sah dari surat wasiat Nenek Citra. Hakim membacanya dengan teliti, matanya bergerak mengikuti setiap kata, dan ia berhenti pada pasal yang sangat spesifik yang Citra sebutkan sebelumnya. Aset dan kekayaan yang tercatat dalam surat wasiat ini tidak dapat disentuh oleh pihak manapun, termasuk suami atau ahli waris, kecuali setelah 15 tahun pernikahan yang sah. Dan jika gugatan cerai diajukan oleh suami, maka seluruh aset akan diserahkan kembali sepenuhnya kepada ahli waris sah, yaitu Nona Citra. Dengan catatan, suami tidak pernah menyumbangkan modal kerja pribadi yang terdokumentasi secara sah lebih dari 500 miliar rupiah. Hakim membaca dengan suara lantang. Wajah Tuan Hendra langsung pucat pasi. Ia sudah mendengar pasal itu, tapi ia yakin surat wasiat palsunya akan membatalkan semua itu. Bima dan Ibu Dewi masih terlihat sombong, berpikir bahwa itu tidak akan berpengaruh. Namun, hal yang paling mengejutkan datang saat Hakim mengambil dokumen kedua dari amplop itu. Itu adalah surat yang diterbitkan oleh kantor notaris yang sama yang mengesahkan surat wasiat Nenek Citra. Hakim membaca isi surat itu dalam hati, dan raut wajahnya berubah. Ia menatap tajam ke arah Bima dan Tuan Hendra. Wajah Bima dan Ibu Dewi yang tadinya penuh tawa, kini memucat pasi. Dokumen ini menyatakan bahwa kantor notaris tidak pernah mengeluarkan surat tambahan atau revisi untuk surat wasiat mendiang Nyonya Besar, dan stempel serta tanda tangan yang tertera di dokumen yang diserahkan oleh pihak tergugat adalah palsu. Ini adalah kejahatan serius, Tuan Hendra, ucap Hakim dengan suara dingin. Gemetar Bima dan Ibu Dewi terlihat jelas. Tawa sinis mereka hilang seketika, digantikan oleh ekspresi ketakutan yang nyata. Seluruh ruangan berbisik-bisik, kaget dengan kebenaran yang baru saja terungkap. Yang mulia, ucap Citra, berdiri lagi. Saya meminta izin untuk memanggil saksi. Silakan, Nona Citra, jawab Hakim. Citra memanggil seorang pria parubaya berjas hitam, yang berjalan dengan tenang ke kursi saksi. Perkenalkan, Yang mulia, beliau adalah Bapak Budi, seorang penyelidik swasta yang kami sewa untuk menyelidiki keaslian dokumen-dokumen yang diajukan oleh pihak tergugat, ucap Ardi. Pak Budi bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Ardi memulai interogasinya. Pak Budi, tolong ceritakan, apa yang Anda temukan terkait dokumen palsu yang diajukan oleh pihak tergugat. Saya menemukan bahwa dokumen itu adalah hasil rekayasa. Saya juga menemukan bahwa Tuan Bimalah yang memberikan dokumen palsu itu kepada pengacaranya, jawab Pak Budi dengan suara datar. Wajah Bima dan Ibu Dewi semakin pucat. Mereka saling pandang dengan panik, tak menyangka Citra akan sejauh ini. Citra melangkah maju, kini ia memegang sebuah laptop. Yang mulia, saya juga memiliki bukti-bukti yang menunjukkan niat jahat dan kebohongan mantan suami saya dan ibu mertua saya. Kami menemukan ini di laptop pribadi Bima yang ia pikir sudah kami buang. Citra memutar sebuah rekaman suara, yang membuat seluruh ruangan membeku. Itu adalah rekaman percakapan Bima dan Ibu Dewi. Haha, kau polos sekali. Aku sudah siapkan segalanya, Citra. Pengacaraku sudah menyiapkan semua dokumen yang membuktikan bahwa aku adalah yang paling berhak atas semua itu. Aku akan pastikan kau keluar dari pernikahan ini tanpa sepeser pun. Kau akan hidup miskin dan menyesal seumur hidupmu. Suara Bima yang penuh kesombongan terdengar jelas, menggelegar di seluruh ruangan. Seketika, tatapan jijik dari para wartawan dan tamu undangan kini tertuju pada Bima dan Ibu Dewi. Tawa dan senyum mereka yang penuh kemenangan kini berubah menjadi ekspresi kaget dan malu yang tak terkendali. Yang mulia, lanjut Citra, suaranya kini penuh emosi. Mantan suami saya dan ibunya tidak hanya berbohong, tapi juga menipu. Mereka berani membuat dokumen palsu untuk merampas harta warisan nenek saya. Mereka tidak hanya menginginkan harta, tapi juga ingin melihat saya jatuh miskin. Mereka ingin saya menderita. Citra menunjuk ke arah Bima. Dia, yang mengaku berkorban demi perusahaan, justru menguras dana perusahaan untuk membiayai perselingkuhannya. Dia membeli apartemen mewah, mobil mewah,
dan bahkan membiayai liburan mewah dengan uang perusahaan yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan karyawan. Ardi mengambil alih, memutarkan sebuah video pendek di layar besar yang disediakan di ruang sidang. Video itu menunjukkan Bima dan Dina sedang berlibur di Maladewa, dengan latar belakang villa mewah dan laut biru. Ada juga video Bima sedang berbelanja perhiasan untuk Dina. Ini adalah bukti-bukti, yang mulia, yang menunjukkan kemana perginya uang perusahaan. Ini juga bukti bahwa perselingkuhan telah terjadi, jauh sebelum dia mengumumkan perceraiannya kepada saya, ucap Ardi. Semua orang kini tahu kebenaran yang sebenarnya. Bima dan Ibu Dewi, yang tadinya dipuja-puja, kini menjadi pusat cemoohan dan tatapan jijik. Mereka terdiam 1000 bahasa, tidak bisa membantah semua bukti yang diserahkan Citra. Hakim terdiam sesaat, ia menatap Bima dan Ibu Dewi dengan tatapan yang sulit diartikan. Senyum kemenangan Bima dan Ibu Dewi yang salah kaprah kini sirna sepenuhnya. Hakim tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa ironi, tawa yang meremehkan kebodohan dan keserakahan mereka. Kasus ini akan ditunda sampai minggu depan. Pihak tergugat tidak diizinkan meninggalkan kota, putus hakim dengan suara tegas. Bima dan Ibu Dewi berdiri, tubuh mereka gemetar. Bima menatap Citra dengan mata penuh amarah dan kebencian. Namun, Citra hanya membalasnya dengan senyum tipis. Senyum yang mengatakan, kalian tidak tahu siapa yang kalian lawan. Setelah sidang diskors, kekacauan terjadi di luar ruang pengadilan. Puluhan wartawan dan juru kamera langsung menyerbu Bima dan Ibu Dewi. Mikrofon dan kamera berdesak-desakan di depan wajah mereka, menanyakan kebenaran di balik bukti-bukti yang baru saja diserahkan Citra. Apa komentar Anda mengenai bukti-bukti yang menunjukkan dokumen palsu? Tanya seorang reporter. Apakah Anda benar-benar menguras dana perusahaan untuk membiayai perselingkuhan Anda? Seru yang lain. Bima dan Ibu Dewi, yang biasanya sangat senang menjadi pusat perhatian, kini terdiam 1000 bahasa. Wajah mereka pucat pasi, tatapan mereka kosong. Mereka berusaha menerobos kerumunan wartawan, namun setiap langkah mereka terhalang oleh pertanyaan-pertanyaan tajam yang menghujam mereka. Ekspresi arogansi mereka yang biasa terlihat kini sirna, digantikan oleh rasa malu dan ketakutan yang nyata. Sebaliknya, saat Citra dan Ardi keluar, mereka disambut dengan pandangan kagum dan tepuk tangan. Citra, dengan wajah tenangnya, menghentikan langkah. Ardi, sebagai juru bicara, menjawab pertanyaan dari para wartawan. Semua yang kami sampaikan di dalam persidangan adalah kebenaran yang tidak bisa diputar-balikan. Kami percaya pada keadilan dan kami yakin Yang Mulia Hakim akan mengambil keputusan yang benar, ucap Ardi, tegas. Citra hanya tersenyum tipis. Sorot matanya penuh kemenangan. Ia melirik ke arah Bima dan Ibu Dewi yang masih terjebak dalam kerumunan, dan ia tahu, permainan mereka sudah berakhir. Sidang kembali dibuka, dan suasana di dalam ruangan kini sangat berbeda. Bima dan Ibu Dewi duduk dengan lesu di kursi mereka, tatapan mereka tertunduk. Wajah mereka yang tadinya penuh kesombongan kini dipenuhi oleh kegelisahan dan rasa takut. Bahkan Tuan Hendra, pengacara mereka, terlihat gugup, seringkali mengusap dahinya yang berkeringat. Hakim kembali ke singgasananya, tatapannya kini lurus dan dingin, tertuju pada Bima. Mendengarkan semua bukti yang diajukan oleh pihak penggugat, pengadilan sangat menyesali tindakan yang dilakukan oleh Bapak Bima dan Ibu Dewi. Perbuatan memalsukan dokumen adalah pelanggaran hukum yang serius. Dan memutarbalikkan fakta di depan pengadilan adalah bentuk penghinaan yang tidak dapat kami tolerir, ucap hakim dengan suara menggelegar. Bima dan Ibu Dewi terkejut mendengar kata-kata hakim yang begitu lugas. Mereka saling pandang, bibir mereka bergetar. Untuk memastikan tidak ada keraguan lagi, pihak penggugat akan menghadirkan beberapa saksi tambahan. Silakan, Tuan Ardi, lanjut hakim. Ardi berdiri dengan tenang, ia memanggil saksi pertamanya. Kami memanggil Bapak Harun ke kursi saksi. Seorang pria paruh-baya yang rapi, mantan karyawan Bima, berjalan ke depan. Setelah disumpah, Ardi mulai bertanya. Bapak Harun, apa yang Anda ketahui tentang kinerja Bapak Bima selama memimpin perusahaan? Saya adalah kepala keuangan perusahaan selama 10 tahun terakhir. Saya bisa bersaksi bahwa saat Nyonya Citra menikah dengan Bapak Bima, perusahaan ini sudah sangat sukses. Namun,
Setelah Bapak Bima mengambil alih, ia sering membuat keputusan yang ceroboh, menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ia sering membelanjakan uang untuk perjalanan mewah, mobil sport, dan perhiasan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Bahkan, kami pernah mencatat bahwa ia membuat perusahaan fiktif untuk menyalurkan uang perusahaan ke kantong pribadinya. Ungkap Harun, suaranya mantap dan penuh kejujuran. Wajah Bima dan Ibu Dewi semakin pucat. Mereka tidak menyangka Citra bisa menemukan saksi sepercaya ini. Dan selama ia memimpin, apakah ia pernah datang pagi dan pulang malam seperti yang ia katakan? Tanya Ardi lagi. Tidak, Tuan. Ia sering datang siang dan pulang sore. Dan kalau pulang malam, itu bukan karena lembur, melainkan karena ia sering pergi ke klub malam dengan Nona Dina, yang saat itu juga masih berstatus karyawan. Jawab Harun lugas. Seluruh ruangan kini dipenuhi bisikan. Bima dan Ibu Dewi menundukkan kepala, tidak berani menatap mata siapapun. Ardi kemudian memanggil saksi kedua. Kami memanggil Nona Dina ke kursi saksi. Bima dan Ibu Dewi langsung panik. Bima menatap Dina dengan tatapan penuh ancaman. Namun Dina yang sudah ketakutan, kini berdiri dengan wajah tegang. Ia berjalan ke kursi saksi, tubuhnya bergetar. Nona Dina, tolong katakan, apa hubungan Anda dengan Bapak Bima? Tanya Ardi dengan suara lembut. Kami menjalin hubungan sejak 1,5 tahun yang lalu. Jawab Dina, suaranya serak. Apakah hubungan itu dilandasi oleh cinta? Tanya Ardi. Dina menatap Bima, melihat tatapan Bima yang penuh kebencian. Air matanya tiba-tiba tumpah. Ia menggelengkan kepalanya. Tidak. Saya hanya dimanfaatkan. Bima bilang dia mencintai saya, dia menjanjikan hidup mewah, tapi dia hanya memanfaatkan saya untuk melawan Nyonya Citra. Dia meminta saya berbohong di depan pengadilan, dia bilang saya harus mengakui bahwa saya mengandung anak dari Bapak Bima. Bima langsung melonjak dari tempat duduknya. Pembohong. Kau pengkhianat, teriaknya. Ibu Dewi juga ikut berteriak. Dasar jalang. Kau juga ingin menghancurkan anakku? Hakim mengetuk palunya dengan keras. Tenang. Jika kalian berdua membuat keributan lagi, saya akan meminta pengawal untuk mengeluarkan kalian dari sini. Bima dan Ibu Dewi duduk kembali, wajah mereka memerah menahan amarah. Dina melanjutkan kesaksiannya, kali ini dengan air mata yang deras. Bima adalah pria yang kejam. Dia memaki saya, memukul saya, dan mengatakan bahwa saya hanyalah alat untuk dia mendapatkan kekayaan Citra. Saya tidak kuat lagi. Dia bilang jika saya tidak mau menuruti kemauannya, dia akan membuat saya menderita. Isak Dina. Pengakuan Dina membuat semua orang di ruangan terkejut. Mereka yang tadinya bersimpati pada Bima, kini menatapnya dengan jijik. Bima dan Ibu Dewi benar-benar tidak bisa bersembunyi di balik kebohongan mereka lagi. Semua yang mereka bangun, semua kepura-puraan mereka, hancur lebur di depan mata semua orang. Hakim menatap Bima dan Ibu Dewi dengan kecewa. Tawa dan senyum kemenangan yang tadinya mereka miliki, kini berubah menjadi ekspresi keputusasaan yang tak terbayangkan. Mereka telah berbohong, menipu, memanipulasi, dan menghancurkan hidup Citra. Namun, semua itu berbalik. Kaki Bima gemetar, ia menundukkan kepala, tidak sanggup melihat tatapan semua orang. Ibu Dewi menangis, tangisan yang bukan karena penyesalan, melainkan karena amarah dan kekalahan. Mereka tidak hanya kehilangan kasus ini, tapi juga kehormatan dan martabat mereka di mata publik. Suasana di ruang sidang berubah drastis, dari ketegangan yang mencekam menjadi kebingungan yang total. Bima dan Ibu Dewi, yang tadinya angkuh dan pongah, kini hanya bisa menundukkan kepala. Pengacara mereka, Tuan Hendra, tampak sangat frustasi, berbisik-bisik panik kepada Bima, namun Bima tak bisa menjawab apa-apa. Kebenaran yang dilontarkan Dina telah menghancurkan semua kebohongan yang mereka bangun. Setelah beberapa saat, hakim mengetuk palunya. Pihak penggugat, apakah kalian memiliki argumen penutup? Ardi berdiri, senyum tipis terukir di wajahnya. Yang mulia, semua bukti sudah kami serahkan. Dari bukti kebohongan finansial, bukti perselingkuhan, hingga pengakuan saksi dari mantan karyawan dan bahkan kekasih gelap Bapak Bima. Kami juga telah membuktikan bahwa dokumen yang diajukan oleh pihak tergugat adalah palsu. Klien saya, Nona Citra,
tidak hanya menjadi korban pengkhianatan emosional, tetapi juga korban penipuan finansial dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, kami menuntut agar Bapak Bima dijatuhkan hukuman yang setimpal. Ardi menatap tajam ke arah Bima dan Ibu Dewi. Kami menuntut agar Bapak Bima diwajibkan membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita Nona Citra, baik secara material maupun non-material. Kami juga meminta agar semua aset, termasuk perusahaan dan warisan dari mendiang nenek Nona Citra, sepenuhnya dikembalikan dan tetap menjadi hak milik Nona Citra. Kami memohon, Yang Mulia, agar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa kebenaran akan selalu menang. Ruangan kembali hening setelah Ardi selesai berbicara. Semua mata kini tertuju pada Hakim. Hakim menatap Citra, lalu ke arah Bima. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencondongkan tubuhnya ke depan. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, kesaksian dari para saksi, dan pengakuan jujur dari Nona Dina, pengadilan telah sampai pada sebuah kesimpulan. Ucap Hakim dengan suara berat. Bima dan Ibu Dewi saling pandang, wajah mereka pucat. Mereka berharap ada keajaiban yang bisa membalikan keadaan. Namun, harapan itu sirna seiring kata-kata Hakim yang mulai memvonis mereka. Kasus ini adalah contoh nyata dari keserakahan dan penipuan yang dilakukan atas nama pernikahan, lanjut Hakim. Pengadilan menemukan bahwa Bapak Bima Aditama dan Ibu Dewi telah bekerja sama untuk melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen dengan tujuan untuk mengambil alih aset dan kekayaan Nona Citra. Tindakan ini adalah pelanggaran hukum yang serius. Hakim berhenti sejenak, menatap lurus ke arah Bima. Berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, pengadilan memutuskan, pertama, gugatan cerai dikabulkan. Pernikahan antara Nona Citra dan Bapak Bima resmi diputuskan. Bima dan Ibu Dewi tidak menunjukkan ekspresi apapun. Putusan cerai sudah mereka duga. Namun, kata-kata Hakim selanjutnya adalah pukulan telak yang membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Kedua, seluruh klaim Bapak Bima Aditama atas harta Gonogini ditolak seluruhnya. Semua aset dan kekayaan, termasuk perusahaan yang diwariskan dari mendiang nenek Nona Citra, sepenuhnya menjadi hak milik Nona Citra. Pengadilan juga mengabulkan tuntutan ganti rugi dari pihak penggugat. Bapak Bima Aditama diperintahkan untuk membayar seluruh biaya pengacara dan kerugian material, serta non-material yang diderita Nona Citra, yang totalnya mencapai. Hakim menyebutkan sebuah angka yang fantastis, 20 miliar rupiah. Kami juga merekomendasikan untuk mengajukan laporan kriminal terhadap Bapak Bima dan Ibu Dewi atas tuduhan pemalsuan dokumen dan penipuan. Suara palu Hakim berdentum dengan keras, menandakan putusan telah final. Bam! Suara itu bagai guntur yang menyambar Bima dan Ibu Dewi. Wajah mereka yang tadinya penuh dengan tawa dan kesombongan, kini berubah menjadi pucat pasi, dipenuhi dengan keterkejutan dan penyesalan yang mendalam. Ibu Dewi yang tidak bisa menahan emosinya, menjerit histeris. Tidak, ini tidak adil. Semua itu milik anakku. Anakku yang harusnya mendapatkan segalanya. Para petugas pengadilan dengan sigap menenangkan Ibu Dewi, yang terus meronta dan berteriak. Bima hanya bisa duduk, tubuhnya gemetar, matanya kosong. Ia tidak hanya kalah dalam persidangan, tetapi juga kehilangan kehormatan, uang, dan reputasi. Impiannya untuk hidup kaya raya dengan Dina hancur lebur di depan mata. Seluruh ruangan, yang tadinya dipenuhi dengan bisikan dan cemoohan, kini dipenuhi oleh sorak-sorai dan tepuk tangan. Para wartawan bergegas mengambil foto, sementara para tamu undangan yang menyaksikan drama ini, kini menatap Citra dengan penuh kekaguman. Citra, dengan wajah tenangnya, berdiri dari kursinya. Ia tidak menertawakan Bima, tidak mengejek Ibu Dewi. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan belas kasihan. Ia berjalan keluar ruangan dengan langkah mantap, diiringi oleh Ardi. Di luar, ia disambut oleh kerumunan wartawan. Nona Citra, apa komentar Anda tentang putusan Hakim? Citra tersenyum tipis. Saya bersyukur kebenaran akhirnya terungkap. Saya percaya pada keadilan, dan hari ini, keadilan telah ditegakkan. Di belakangnya, Bima dan Ibu Dewi akhirnya keluar, dikawal oleh Tuan Hendra. Mereka terlihat hancur, tidak lagi menjadi sosok angkuh yang penuh percaya diri. Bima menatap Citra dengan tatapan penuh kebencian dan penyesalan. Ia ingin mengatakan sesuatu,
Namun Ardi dengan sigap berdiri di antara mereka. Citra membalas tatapan Bima dengan pandangan yang tenang. Selamat tinggal, Bima. Saya doakan kau dan ibumu bahagia dengan apa yang telah kalian pilih. Tapi ingat, di dunia ini, kebenaran akan selalu menang. Apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Setelah mengatakan itu, Citra melangkah pergi, meninggalkan Bima dan Ibu Dewi yang terdiam, dikelilingi oleh tatapan sinis dari semua orang. Mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehormatan mereka. Hari ini, mereka bukan lagi pemenang, melainkan pecundang yang harus menanggung semua akibat dari perbuatan mereka. 5 bulan telah berlalu sejak hari putusan hakim. Hari itu, Citra tidak langsung pulang ke Mensyahn yang dulu ia tinggali bersama Bima. Ia memilih untuk tinggal di apartemen Ardi selama beberapa minggu, menenangkan diri dan memulihkan jiwanya yang sempat hancur. Kini, tiba saatnya untuk memulai babak baru. Citra berdiri di depan pintu Mensyahn itu, menatapnya untuk terakhir kali. Rumah megah itu, yang seharusnya menjadi istana impiannya, kini terasa bagai penjara yang dipenuhi kenangan pahit. Bima sudah pergi, meninggalkan semua barangnya, seolah ia tidak pernah ada di sana. Dengan langkah tegap, Citra masuk ke dalam. Ia tidak merasakan amarah atau kesedihan, hanya rasa lega yang luar biasa. Ia menyusuri setiap ruangan, melihat semua perabotan mewah, dan ia tahu, semua ini tidak pernah memberinya kebahagiaan sejati. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan kekayaan, melainkan dengan ketenangan hati dan integritas diri. Dengan bantuan beberapa orang, ia membereskan semua barangnya, menyisakan semua aset yang sudah dimenangkan di pengadilan. Ia meninggalkan kenangan buruk itu dan memilih untuk menatap masa depan. Kau yakin akan menjual rumah ini, Cit? Tanya Ardi, yang setia mendampinginya. Citra tersenyum. Tentu saja. Rumah ini tidak lagi memberiku arti. Aku ingin membangun rumah baru, dengan fondasi yang kokoh, dari hasil kerja kerasku sendiri. Di sebuah kompleks perumahan elit, Citra membeli sebuah rumah yang lebih kecil dari Mensyahn sebelumnya, namun sangat cantik dan nyaman. Ia mendesain sendiri setiap sudutnya, memilih setiap perabotan dengan penuh cinta. Rumah itu bukan lagi rumah mewah yang penuh kepalsuan, melainkan rumah yang hangat, yang dipenuhi dengan ketenangan. Ia menamainya The Sanctuary, sebuah tempat suaka untuk jiwanya yang telah kembali utuh. Di rumah barunya itu, Citra memulai bisnis barunya, sebuah butik desain interior dan produk rumah tangga kelas atas. Ia beri nama Eternity House. Ia menggunakan sebagian kecil dari uang warisannya sebagai modal, namun ia bekerja keras, menggunakan keahliannya, kreativitasnya, dan insting bisnisnya yang ternyata sangat tajam, diwarisi dari sang nenek. Hari-hari Citra kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang nyata. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri, pergi ke kantor, dan bekerja dengan tim kecilnya yang loyal. Setiap proyek yang ia tangani, ia kerjakan dengan sepenuh hati. Ia merancang rumah-rumah impian para kliennya, dan dari setiap rumah yang ia selesaikan, ia menemukan kepuasan yang tidak pernah ia rasakan saat menjadi istri Bima. Cit, kau luar biasa, ucap Ardi suatu hari, saat mereka makan siang di kantor Citra. Dalam beberapa bulan saja, kau sudah memiliki beberapa klien besar. Bahkan ada majalah bisnis yang ingin meliputmu. Bima pasti akan menyesal melihat ini. Citra tersenyum. Aku tidak peduli lagi dengan penyesalannya, Ardi. Aku melakukan ini bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku pantas bahagia, tanpa harus bergantung pada siapapun. Hubungan Citra dan Ardi semakin dekat. Ardi bukan lagi hanya pengacara atau sahabat. Ia kini menjadi satu-satunya pria yang ada di hidup Citra, yang selalu mendengarkan, selalu mendukung, dan tidak pernah menuntut apa-apa. Suatu malam, setelah makan malam yang tenang, Ardi memberanikan diri. Citra, aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi, apakah kau sudah membuka hatimu untuk orang lain? Tanyanya, suaranya sedikit gugup. Citra menatap Ardi. Ia melihat ketulusan di mata pria itu. Aku tidak tahu, Ardi. Aku sudah terlanjur takut. Tapi yang aku tahu, aku merasa sangat nyaman bersamamu. Kau adalah satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkanku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Citra, janji Ardi, menggenggam tangannya.
Aku akan selalu ada di sisimu. Entah sebagai sahabat, atau lebih dari itu. Citra tidak menjawab, ia hanya membiarkan tangannya digenggam oleh Ardi. Ia tahu, kebahagiaan yang ia rasakan saat ini sudah cukup. Ia tidak ingin terburu-buru. Ia akan membiarkan takdir yang menentukan segalanya. Suatu sore, Citra sedang berada di sebuah kafe, menunggu kliennya. Ia duduk di dekat jendela, menyesap kopi panasnya. Dari meja di belakangnya, ia mendengar dua orang wanita berbicara. Kau tahu, Bima Aditama, mantan suaminya Citra itu, bisik salah satu wanita. Aku dengar dia bangkrut. Perusahaan yang dia kelola bangkrut total. Mobil-mobil mewahnya disita, rumahnya disita bank. Serius? Bukannya dia sangat sukses? Tanya wanita lain. Semua itu karena dia mencuri uang dari perusahaan istrinya. Begitu Citra mengungkit kasus penipuannya, semua investor menarik diri, dan perusahaan itu langsung kolaps. Uang ganti rugi yang ia harus bayar pada Citra juga sangat besar, sampai ia harus menjual semua aset yang dimilikinya. Jelas wanita pertama. Lalu, bagaimana dengan ibunya? Ibu Dewi itu kan sangat kaya. Justru itu. Ibu Dewi juga kehilangan semua uangnya. Aku dengar Bima sempat berinvestasi di saham fiktif atas nama ibunya, dan uang itu habis. Sekarang mereka berdua jatuh miskin. Mereka bahkan harus tinggal di rumah sewaan yang sangat kecil. Citra mendengarkan percakapan itu tanpa ekspresi. Ia tidak merasakan kepuasan atau kegembiraan. Yang ia rasakan hanyalah rasa kasihan. Ia tidak pernah menginginkan Bima dan ibunya menderita. Ia hanya ingin keadilan. Dan kini, keadilan itu telah ditegakkan dengan caranya sendiri. Mereka menuai apa yang telah mereka tanam. Citra menatap keluar jendela, melihat matahari terbenam. Hidupnya kini terasa begitu damai. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia kini adalah Citra yang baru, Citra yang kuat, Citra yang mandiri, dan Citra yang bahagia. 6 bulan telah berlalu sejak putusan hakim. 6 bulan di mana dunia berputar 180 derajat. Bagi Citra, 6 bulan itu adalah awal dari kebangkitan dan kebahagiaan sejati. Bagi Bima dan Ibu Dewi, 6 bulan itu adalah neraka yang tak berkesudahan, awal dari kehancuran yang mereka gali sendiri. Pagi itu, di sebuah sudut kota yang kumuh, Bima dan Ibu Dewi terbangun dari tidur mereka. Rumah kontrakan mereka kecil, lembab, dan pengap. Bau apek memenuhi udara. Di dinding, cat sudah mengelupas dan sarang laba-laba tergantung di setiap sudut. Ibu Dewi, yang dulunya selalu tampil dengan perhiasan berlian, kini hanya mengenakan daster usang. Wajahnya yang dulu angkuh, kini dipenuhi garis-garis kelelahan dan kerutan penyesalan. Sudah berapa kali aku bilang, jangan makan sisa-sisa itu. Kita sudah tidak punya uang lagi. Teriak Ibu Dewi pada Bima, yang sedang mencoba memanaskan sisa makanan semalam. Lalu aku harus makan apa, Ma? Kita sudah tidak punya apa-apa. Semua aset sudah dijual untuk membayar ganti rugi pada Citra. Balas Bima, suaranya parau. Bima yang dulunya selalu mengenakan jas mahal, kini memakai kemeja lusuh. Rambutnya tidak terawat, dan matanya cekung karena kurang tidur. Ia sudah mencoba melamar pekerjaan, namun tidak ada perusahaan yang mau menerima mantan CEO yang terbukti menipu dan memalsukan dokumen. Reputasinya hancur lebur, dan semua orang yang mengenalnya dulu kini menjauhinya. Hubungan mereka berdua, yang dulunya erat karena kesamaan ambisi dan keserakahan, kini hancur lebur karena saling menyalahkan. Setiap hari, mereka bertengkar, saling melemparkan tuduhan, dan saling menyalahkan atas kehancuran yang mereka alami. Ini semua salahmu, Bima. Jika saja kau tidak begitu serakah. Jika saja kau mendengarkan aku untuk tidak terlalu berani mengambil semua uang itu. Teriak Ibu Dewi, air matanya mengalir. Salahku? Justru ini salah Mama. Mama yang selalu menghasutku untuk mencampakkan Citra. Jika saja Mama tidak mendorongku untuk melakukan itu, mungkin kita masih hidup kaya. Balas Bima, matanya memerah. Di tengah pertengkaran mereka, suara klakson mobil mewah menggelegar di luar. Mereka berdua terdiam, penasaran siapa yang datang ke daerah itu. Bima dan Ibu Dewi berjalan keluar, mengintip dari balik pintu yang usang.
Citra dan Ardi sedang dalam perjalanan menuju sebuah acara amal di pusat kota. Tiba-tiba, mobil mereka mengalami ban bocor. Ardi, yang sudah terbiasa dengan hal-hal teknis, keluar untuk mengganti ban. Namun, ia tidak tahu bahwa ia berada di daerah yang sama dengan tempat tinggal Bima dan Ibu Dewi. Citra menunggu di dalam mobil, melihat keluar jendela. Tiba-tiba, matanya terpaku pada sosok yang dikenalnya. Bima, dengan pakaian lusuh, sedang berjalan di pinggir jalan. Di belakangnya, Ibu Dewi mengomel, membawa kantong belanjaan yang penuh dengan sayuran. Wajah mereka terlihat kuyu dan lelah. Citra membuka pintu mobilnya, dan berjalan mendekat. Ardi terkejut, namun ia tahu Citra harus menghadapi ini. Bima dan Ibu Dewi melihat Citra. Wajah mereka langsung berubah. Tatapan lelah mereka digantikan oleh keterkejutan. Mereka melihat Citra mengenakan gaun cantik, dengan wajah yang berseri-seri dan penuh ketenangan. Di belakangnya, Ardi berdiri dengan sigap, menjaga jarak. Citra, ucap Ibu Dewi, suaranya bergetar. Ia nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bima, Ibu Dewi, sapa Citra dengan suara tenang. Bima menatap Citra dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia melihat kilauan di mata Citra, yang tidak pernah ia lihat saat mereka masih menikah. Bima merasakan nyeri yang luar biasa di dadanya, perpaduan antara rasa malu, marah, dan penyesalan. Kau datang untuk menertawakanku, ucap Bima, suaranya dipenuhi kebencian. Tidak, Bima. Aku tidak datang untuk menertawakanmu. Aku datang untuk menunjukkan bahwa apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai, jawab Citra, dengan lembut. Dulu, kau dan ibumu menertawakanku di depan semua orang. Kalian bilang aku akan menjadi gelandangan. Lihatlah sekarang, siapa yang menjadi gelandangan. Ibu Dewi langsung menangis. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan frustrasi. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongan dan kesombongannya. Ini tidak adil. Semua ini salahmu. Kau yang membuat kami seperti ini, teriaknya. Aku tidak membuat kalian seperti ini, Ibu Dewi. Kalian yang memilih jalan ini. Kalian yang memilih untuk menipu, memalsukan dokumen, dan mengkhianati kepercayaan. Aku hanya ingin keadilan, dan keadilan itu telah ditegakkan, jawab Citra. Bima menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Citra. Ia ingat semua kata-kata kasarnya, semua hinaan yang ia lontarkan, dan semua rencananya untuk membuat Citra jatuh miskin. Kini, semua itu berbalik menimpa dirinya sendiri. Citra, aku menyesal, ucap Bima, suaranya bergetar. Maafkan aku atas semua yang telah aku lakukan. Penyesalanmu sudah terlambat, Bima, jawab Citra, suaranya kini terdengar tegas. Aku sudah memaafkanmu, bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku sudah melanjutkan hidupku. Aku sudah bahagia. Dan kebahagiaanku tidak bergantung pada dirimu, atau kekayaan apapun. Citra menoleh ke arah Ardi, yang memberikan senyum hangat. Ia kembali menatap Bima dan Ibu Dewi. Semoga kalian bisa menemukan kedamaian di hati kalian. Selamat tinggal. Citra dan Ardi kembali ke mobil mereka, meninggalkan Bima dan Ibu Dewi yang terdiam, melihat kepergian mereka. Bima ambruk ke tanah, air matanya mengalir. Ia tidak bisa lagi berbohong pada dirinya sendiri. Ia telah kehilangan segalanya. Cintanya, kehormatannya, uangnya, dan hidupnya. Dan yang paling menyakitkan, ia menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi sebutir kerikil. Beberapa tahun kemudian, Citra dan Ardi menikah dalam sebuah upacara sederhana. Bisnis Citra, Eternity House, telah tumbuh menjadi sebuah perusahaan besar, dengan cabang di berbagai kota. Citra kini dikenal sebagai pengusaha wanita sukses yang memulai segalanya dari nol. Ia memiliki rumah yang indah, kehidupan yang damai, dan cinta sejati di sisinya. Sementara itu, Bima dan Ibu Dewi tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan penyesalan. Mereka tidak bisa bangkit, karena harga diri dan keserakahan mereka terlalu besar untuk bisa merangkul kembali kehidupan dari bawah. Setiap hari, mereka selalu dihantui oleh kenangan pahit di ruang sidang, saat mereka menertawakan Citra, dan bagaimana tawa itu berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan hidup mereka.
Mereka akhirnya mengerti bahwa Citra, wanita yang mereka sebut miskin, adalah pemilik asli dari segalanya, dan merekalah yang pantas ditertawakan. Pesan moral dari cerita ini adalah, kebenaran dan keikhlasan akan selalu menang melawan kebohongan dan keserakahan. Pada akhirnya, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Tawa dan kesombongan yang dibangun di atas penderitaan orang lain akan berbalik menjadi penyesalan yang tiada akhir. Kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan yang direbut, melainkan dari keberanian untuk bangkit dan membangun hidup dengan kejujuran dan integritas.